saya akan menjelaskan beberapa contoh bagaimana Al-Quran ini sebuah susunannya itu sangat menakjubkan seperti apa yang mereka sebutkan, dan ketika kata diganti itu akan berubah arti, berubah mana dan tidak ingin atau tidak sesuai dengan makna yang saya atau yang diinginkan. Ada di Al-Quran di surat At-Taubah dikatakan wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun sholih. Di sini setelah ayat disebutkan ada kata-kata illa kutiba lahum bihi amalun sholih. Tetapi di surat yang lainnya ya, ini dikatakan wala yunfiquna nafaqatan, atau di surat At-Taubah juga, maaf, di surat At-Taubah juga di ayat 121-nya di setelahnya wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum. Di ayat pertama ada kata amalun soleh. Kemudian di ayat setelahnya tidak ada kata-kata amalun soleh. Ini kenapa? Nah, apakah bisa saya katakan begini, di awal saya katakan illa, kalau saya rubah, kalau bukan di Al-Quran saya katakan illa kutiba lahum bih. Kemudian yang kedua illa kutiba lahum bi amalun soleh. Saya rubah. Apakah bisa seperti itu? Tadi nazum ini, susunan ini bagaimana kata sesuai dengan konteksnya, sehingga kalau ada kata yang diambil dihilangkan akan cacat maknanya. Di sini di yang pertama di ayat 120 ada kata-kata amalun solih karena kata-kata sebelumnya ini bukan berhubungan dengan amalun solih. Zoma'un, kehausan, wala nasobun, wala mahmasotun, wala yata'un. Ini semua bukan orang atau bukan pekerjaan yang hubungannya dengan amal soleh. Oleh karena itu disebutkan illa kutiba lahum bihi amalun soleh. Kenapa? Karena konteks sebelumnya kata-katanya bukan berhubungan dengan amal soleh. Tetapi di ayat selanjutnya yunfiquna nafaqatan. Nafaqah ya, infak ini amal soleh. Jadi tidak usah lagi disebutkan, tidak usah dikatakan illa kutiba lahum bihi amalun soleh. Kenapa? Karena kata-kata sebelumnya ya, nafaqatan itu atau yaqta'una wadiyan ini semua amal soleh, sehingga tidak perlu diucapkan. Ini juga membantu kepada mereka yang menghafal Al-Quran yang apa saya sebutkan di awal, ayat-ayat yang mirip. Ketika kita mengetahui mukjizat bahasa Al-Quran atau bahasa Al-Quran yang dipakai akan mempermudah. Di pertama tidak ada kata amalun soleh karena konteksnya berbicara bukan amal soleh sehingga harus dijelaskan. Sedangkan yang kedua berbicara tentang amal soleh sehingga tidak disebutkan amalun solehnya. Selanjutnya juga didahulukan dan diakhirkan. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna. Di sini kenapa kalau bukan dalam Al-Quran kenapa tidak dikatakan wa ja'alu lillahi al-jinna syuraka'a? Tidak maf'ul atau syuraka didahulukan. Tidak al-jin didahulukan. Kenapa? Karena konteksnya berbicara tentang bahwa mereka menjadikan syirik. Adapun syiriknya ke selain jin atau selain jin atau berhala ataupun yang lain itu tidak apa-apa. Dalam arti yang menjadi tekanan di sini tidak boleh berbuat syirik ke siapapun itu, mau ke jin ataupun ke yang lainnya. Oleh karena itu syukur didahulukan. Kenapa? Karena konteksnya berbicara larangan berbuat syirik. Dan syirik kepada jin. Seakan-akan kalau saya katakan begini, ja'ulillahi al-jin syuraka, yang mereka itu menjadikan syirik kepada jin. Tetapi kepada selain jin, nah mereka mungkin bisa, mungkin tidak. Tetapi ketika didahulukan syuraka al-jin, mungkin saja juga ke asnam, ke berhala, ke yang lain. Tetapi yang di sini yang dilarang atau yang tidak boleh itu berbuat syirik. Ke siapapun itu. Maupun ke jin ataupun ke yang lainnya. Selanjutnya ini juga qalu a'anta fa'alta hadza, didahulukan a'anta. Kenapa tidak dikatakan afa'alta? Ya, afa'alta. Kenapa ini konteksnya berbicara tentang Nabi Ibrahim yang membelah berhala. Ditanya oleh orang kufar, apakah kamu yang melakukan ini? A'anta fa'alta. A'anta fa'alta. Kenapa? Karena di sini konteksnya pekerjaan itu sudah terjadi. Dalam arti berhala ini sudah hancur. Jadi yang ditanyakan oleh orang-orang kafir ini siapa? Pelakunya siapa? Oleh karena itu didahulukan dulu a'anta. Orangnya dulu, apakah kamu Ibrahim yang melakukan ini? Kenapa? Kenapa saya tidak katakan afa'alta? Karena pekerjaan itu sudah terjadi. Berhala itu sudah hancur. Saya bertanya siapa pelaku yang melakukan berhala ini hancur. Oleh karena itu dijawab setelahnya. Di ayat setelahnya gimana? Qala bal fa'alahu kabiruhum. Berhala yang besar ini dijawabnya pun pelakunya yang melakukannya. Seakan-akan seperti itu. Dan ini tidak mungkin kita rubah. Tidak mungkin kita rubah kalau bukan ada selain di Al-Quran. Kemudian kata khusus dan umum.
Rabbij'al hadza baladan. Yang pertama tanpa alif lam, yang kedua hadzal balada. Ini di surat Al-Baqarah baladan dan di surat Ibrahim al-balad. Kenapa? Pertama yang terlihatnya adalah yang di surat Al-Baqarah adalah konteksnya Nabi Ibrahim pertama kali datang ke Mekah. Oleh karena itu disebut baladan, umum, tempat ini. Ya. Tetapi di surat yang kedua Nabi Ibrahim datang yang untuk kedua kalinya, yang Mekah pada waktu itu sudah menjadi kota, sudah menjadi apa? Sudah menjadi sebuah komunitas masyarakat yang ada pada waktu itu, sudah dihuni oleh penduduk. Oleh karena itu dikatakan al-balad. Lihat, satu kata saja kalau saya rubah itu akan cacat maknanya, tidak sesuai dengan makna yang diinginkan. Tidak bisa kita katakan di surat Al-Baqarah dengan kata hadzal balad dengan alif lam, kemudian di surat Ibrahim dikatakan hadza balad. Tidak bisa karena tidak sesuai dengan konteks, sesuai makna yang diinginkan. Kemudian ada juga ayat lain keserasian makna dan arti kata dan makna yang diinginkan. Ya, ini pertama, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Yang kedua, dengan kata yang sama tetapi beda, fattaqun. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sama awalnya tetapi beda, fa'budun dan fattaqun. Apa rahasianya? Ini tentu sesuai dengan konteks tadi, sesuai dengan bahasa yang dipakainya. Kita lihat konteks di surat Al-Anbiya 92, semuanya berbicara tentang orang-orang soleh. Wa Ayyub, Nabi Ayyub. Kemudian wa Ismail wa Idris, orang-orang soleh. Wa Dhannuni idh dhahaba mughadiban, Nabi Yunus. Kemudian tentang Zakaria, tentang Yahya. Semuanya ini orang-orang soleh. Oleh karena itu di ayat selanjutnya, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun, beribadah. Kenapa? Karena konteksnya berbicara tentang orang-orang soleh yang mereka suka atau biasa beribadah. Tetapi di ayat yang lain, di ayat yang tadi, yang akhirnya fattaqun, konteksnya adalah berbicara tentang umat-umat yang membangkang. Kullama ja'a ummat rasulullah kadzabu. Jadi kaum yang membangkang. Fastakbaru, ada takabur. Kemudian fakadzabu, membohongkan. Jadi konteksnya berbicara tentang orang-orang yang membangkang. Oleh karena itu di setelahnya, wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Takwa itu salah satu maknanya adalah menjaga diri. Kalian ini harus bertakwa, harus menjaga diri dari perbuatan yang telah kalian lakukan. Kenapa? Karena mereka orang-orang dalam konteks orang-orang yang membangkang. Ini juga membantu kepada mereka yang menghafal Al-Quran yang sulit dalam ayat-ayat yang mirip. Sebenarnya banyak ya. Al-Quran dari awal sampai akhir seperti ini. Saya hanya memberikan beberapa contoh saja. Tidak ini lebih bagus dari yang ini, tidak, semuanya dari awal sampai akhir seperti ini. Kata satu diganti saja dengan kata yang lain, walaupun kata itu terlihat sinonim, sama maknanya, tetapi beda dalam penunjukan kepada maknanya. Di surat Ad-Duha, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Seharusnya kalau sesuai sajak, ya sesuai ritmenya, ro akhirnya harusnya wa amma binimati rabbika, akhirnya ro lagi. Rabbika fakhobbir, contohnya fakhobar itu artinya memberitakan, sama artinya secara umumnya dengan hadis, bicarakan, kabarkan, dan terhadap nikmatmu fahadits, ucapkan. Tetapi kenapa di sini dikatakannya fahadits bukan fakhobbir, yang padahal dari secara arti secara umum itu sama, kabarkan. Tetapi Al-Quran menggunakan kata fahadits. Kenapa? Karena kata hadasa adalah sesuatu yang terjadi, memang sudah terjadi. Kalau saya katakan hadasa zilzal, zilzal itu memang sudah terjadi. Jadi nikmat Allah itu memang sudah terjadi. Berbeda dengan kabar. Kalau kabar itu mungkin benar terjadi, mungkin tidak benar terjadi. Ihtimalus sidq wal kadhib. Mungkin saja benar, mungkin saja terjadi. Adapun nikmat Allah memang sudah benar-benar terjadi kepada kamu. Oleh karena itu fahadits. Kata yang dipakai adalah kata hadits, bukan khabir. Kenapa? Ya tadi, karena sesuai dengan konteksnya ingin menunjukkan bahwa nikmat Allah itu memang sudah terjadi. Selanjutnya juga innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Di sini kalau kita lihat ada kata yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy. Kenapa kita tidak balikan ya, atau bisa tidak selain di Al-Qur'an kita balikan wa mukhrijul hayya atau wa mukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy. Kita rubah.
Dan ini tentu akan berbeda tadi makna yang diinginkan. Di sini konteksnya adalah berbicara tentang biji. Al-hab artinya adalah biji yang nanti makanannya bisa dimakan. Tetapi an-nawa artinya adalah biji yang tidak bisa dimakan. Biji yang dari tumbuhan setelahnya itu tidak bisa dimakan. Tapi keduanya sama-sama biji. Biasanya sebuah biji ketika ditanam akan tumbuh bergerak terus sampai besar. Nah, oleh karena itu dikatakannya kata yukhriju. Yukhriju ini diambil di dalam kaidah bahasa Arab ini diambil dari fi'il mudhari yang maknanya mudhari ini sesuatu yang bergerak, karena zamannya pun atau waktu yang diinginkan mudhari ini adalah sesuatu yang sekarang dan yang akan datang. Berarti seakan-akan ada pergerakan dari biji itu, dari mulai sebuah biji disiram kemudian bergerak terus sampai menjadi sebuah apa? Sebuah pohon yang punya buah-buahan. Lihat di sini penggunaan katanya yukhriju menunjukkan bahwa di situ ada pergerakan, ada proses di situ. Tidak digunakan dengan yang setelahnya, mukhrijul mayyiti minal hayy. Kalau ini adalah dari mayit dalam arti dari sesuatu yang mati kemudian hidup. Berarti sesuatu yang mati tidak bergerak. Ini gambarannya adalah biji yang tadi tumbuh kemudian berbuah. Berbuah itu menjadi apa? Menjadi biji. Ada bijinya dalam buah itu. Nah, yang di kedua ini dimaksudkan mukhrijul. Mukhrij itu mati karena biji yang ada di dalam buah itu mati, tidak tumbuh. Maka dipakainya katanya mukhrij dengan bentuk apa? Isim yang menunjukkan sesuatu yang tetap. Mukhrij itu kalimat isim itu salah satu penunjukan maknanya itu dia tetap, tidak bergerak. Beda dengan kata yukhriju. Jadi kesimpulannya kata yukhrij dipakai karena ini menunjukkan biji yang awal ketika ditanam bergerak menuju sebuah pohon. Sedangkan kata yang kedua dipakai kata mukhrij itu karena konteksnya berbicara tentang biji yang sudah ada di dalam buah itu, bukan yang sedang ditanam. Dan ini tidak mungkin saya rubah kata yukhrij di mukhrij atau mukhrij di yukhrij. Lalu mungkin ada perkataan ada di ayat lain di surat Al-Imran dengan kata tukhrijul hayya wa tukhrij. Kenapa di sini tidak seperti tadi ketika dari mayit dikatakan wa mukhrij, tetapi dikata semuanya dengan fi'il mudhari dengan menggunakan kata tukhrij. Kenapa? Karena konteksnya berbicara tentang perubahan atau kekuasaan Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Sesuatu pergerakan. Ada orang yang tinggi Allah jatuhkan, ada orang yang jatuh Allah tinggikan. Begitupun ada orang yang mati Allah hidupkan. Kemudian ada yang mati kemudian atau ada yang mati kemudian hidupkan atau yang hidup kemudian matikan. Jadi konteksnya di sini di surat Al-Imran ini kenapa memakai fi'il mudhari dua-duanya? Karena konteksnya berbicara tentang suatu proses dari tinggi kepada bawah. Seperti itu. Oleh karena itu digunakan fi'il mudhari. Selanjutnya wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Kenapa dikatakan wa kalimatullah? Yang pertama kalimata wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla. Menjadikan orang-orang kafir ini bawah. Seakan-akan awalnya mereka tinggi, orang kafir ini kemudian dikebawahkan. Tetapi ketika Allah tidak dikatakan wa kalimata. Kenapa? Dengan nasab tadi. Kenapa? Karena ketika dibaca wa kalimata seakan-akan menunjukkan kalimat Allah ini awalnya adalah atau adalah awalnya rendah kemudian ditinggikan. Seakan-akan kalau dibaca nasab atau fathah dikatakan seperti ini. Wa ja'ala kalimatallahi hiyal ulya. Nah, kalau begitu seakan-akan menunjukkan kalimat Allah ini tadinya rendah kemudian ditinggikan. Tetapi tidak itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah kalimat Allah dari awal sampai akhir tetap mulia. Tidak ada awalnya dari bawah kemudian ditinggikan. Ya, dari satu baris berubah kepada makna yang diinginkan. Begitupun wala taqtulu auladakum nahnu narzuqukum wa iyyahum di surat Al-An'am. Kemudian di surat Al-Isra kita lihat wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Perbedaannya lihat sangat detail sekali. Pertama min imlaq, yang kedua khasyata imlaq. Kemudian yang pertama narzuqukum wa iyyahum, yang kedua narzuquhum wa iyyakum. Kenapa? Kalau saya rubah, saya balik, apakah bisa? Tidak bisa. Yang pertama adalah konteksnya adalah orang-orang miskin. Jangan membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Imlak artinya miskin. Miskin itu sudah ada di dalam orang itu. Jadi konteksnya berbicara tentang orang-orang miskin langsung.
Oleh karena itu setelahnya narnu narzukukum, kalian, kami memberikan rizki kepada kalian dan mereka, kalian. Kenapa? Karena saya miskin, saya takut memberikan rizki kepada anak-anak saya, maka Allah katakan narnu narzukukum, kalian, kemudian mereka anaknya. Tetapi yang di kedua ini konteksnya untuk orang-orang kaya, maka dikatakan khosyata imlak, takut menjadi miskin. Berarti mereka kaya, tetapi ketika ada anak mereka takut miskin. Lihat konteksnya, maka ditambahkan khosyata imlak, takut menjadi miskin. Oleh karena itu di setelahnya nahnu narzukuhum, didahulukan dulu anak-anaknya, tidak dulu kamu. Kenapa? Karena dianya sudah kaya. Kami akan memberikan rizki kepada anak-anak kamu, hum. Setelah itu kami memberikan rizki kepada kalian. Lihat, susunan ini tidak bisa dirubah-rubah walaupun bagaimanapun. Seperti itu. Yang terakhir di surat Yasin, wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahar. Kata naslah mungkin diterjemahkan di apa namanya, di bahasa kita, salah satu tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah lail bisa berganti atau menjadi nahar. Tetapi di dalam bahasa Arab kata salakha itu sesuatu yang menguliti, bagaikan kalau kita menguliti kulit kambing, itu tidak mungkin kita langsung dibuka selanjutnya, tapi dengan apa? Perlahan. Lihat, makna yang diinginkan adalah lail menjadi nahar itu tidak langsung jadi nahar. Tidak bisa kita ganti kalau kita ini wa ayatul lahumul lail nubaddilu minhun nahar. Saya gantikan atau nughayyir, saya ganti. Kata naslah ini yang tepat, yang cocok di dalam konteks ini. Kenapa? Karena ini ingin menunjukkan bahwa pergantian lail ke nahar itu tidak sekaligus, tetapi berupa berproses. Diambil dari kata salakha yang artinya adalah menguliti kulit yang hewan tadi, yang ketika kita mengambil kulit itu dengan apa? Dengan perlahan, tidak secara langsung dicabut. Ya, mungkin itu saja untuk penutup. Kesimpulannya adalah kemujizatan bahasa Al-Quran adalah asal pangkal semua kemujizatan Al-Quran. Kemujizatan bahasa Al-Quran yang telah disebutkan pondasi dan teori-teorinya oleh ulama klasik tidak akan pernah habis digali. Bahkan sampai zaman sekarang pun ada ulama-ulama yang masih membahas tentang mujizat bahasa Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran tak akan pernah tertandingi oleh siapapun dan sampai kapanpun. Kemujizatan bahasa Al-Quran membuktikan otentisitas sebagai wahyu yang berasal dari Allah, bukan karya makhluk. Semoga ada manfaatnya dan semoga bisa menambah pemancing kita supaya lebih bisa mendalami bahasa Arab, dan dengan memperdalami bahasa Arab ini bisa mendalami Al-Quran. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.